Shalom Shine Kids, selamat datang beribadah pada pagi hari ini. Kakak yakin semua adik-adik di rumah pasti bersuka cita dan gak sabar untuk memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, ikutin Kak Sonia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali lagi datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Ini doa kami dan ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Semuanya sikap berdoa, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kanopi. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada pagi ini, kakak mau semuanya ambil Alkitab kalian masing-masing. Oke, ayo dicari Alkitabnya, diambil. Kalau yang punya Alkitab di rumah atau di sebelahnya ada Alkitab, langsung diambil karena kita mau baca ayat hafalan kita untuk minggu ini.
Sudah ada di tangan kalian semua adik-adik Alkitabnya? Sudah ya? Nah, kalau sudah, kakak mau kita semua buka di kitab Amsal. Ayo buka di kitab Amsal. Yang bingung ada di mana kitab Amsal, minta tolong papa atau mamanya untuk bantuin kalian. Kitab Amsal, oke? Sudah dibuka adik-adik kitab Amsal. Nah, kalau sudah, kita mau lihat pasal 13, oke? Amsal 13. Ayo dicari 13. Nah, sudah ya? Kita mau baca Amsal 13 ayat 13. Oke? Nah, sudah ketemu ya semuanya? Yuk, kita mau baca sama-sama dari alamatnya. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oke adik-adik, itu ayat hafalan kita untuk minggu ini. Jangan lupa dihafalkan. Oke adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, siapa yang tahu sekarang sudah bulan apa? Ayo, siapa yang tahu? Huruf depannya J. J. Januari? Bukan. Betul, Juni. Sekarang kita sudah masuk bulan Juni. Dan tahu nggak adik-adik? Di bulan Juni kita mau belajar satu hal lagi yang baru. Ya, nah kita mau belajar tentang satu kata. Kata ini ada 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Kalau dibalik, depan maupun belakang, tetap sama kata itu. Ayo, apa? Ada yang tahu nggak? 4 huruf, kalau dibaca dari depan dan dibaca dari belakang, itu katanya sama dibacanya. Ada yang tahu? Wah, pasti adik-adik tahu ya. Kita mau belajar tentang taat. T, A, T. Taat. Nah, apa sih yang mau kita pelajari pada pagi hari ini tentang taat? Yuk kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan pagi ini. Komik Alkitab Anak. Ujian Bapak Abraham. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1-19. Suatu hari, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Dan Bapak Abraham berumur 100 tahun. Ketika Sarah, istri Abraham berusia 90 tahun, lalu mengandung dan mempunyai anak. Kemudian, ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan. Ishak bertanya di mana anak domba yang akan dibakar. Abraham menjawab, Allah yang menyediakan. Kemudian Bapak Abraham menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba, tetapi dirinya lah yang akan dikorbankan. Ishak diam. Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu ambil pisau untuk mengorbankan anaknya. 1, 2. Tiba-tiba Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu.
Tuhan berkata bahwa Ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham mentaati Tuhan atau tidak. Abraham sangat senang karena Ishak selamat, lalu Bapak Abraham melepaskan tali Ishak. Akhirnya, Tuhan telah menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Nah adik-adik, pagi hari ini kita belajar dari siapa? Dari Bapak Abraham. Tadi adik-adik udah lihat ya semuanya. Bapak Abraham tetap taat sama Tuhan, walaupun Tuhan memberikan perintah yang sangat sulit sekali. Kalau kakak jadi Bapak Abraham, belum tentu loh kakak bisa melakukan hal itu. Bayangkan saja adik-adik, kakak harus menyakiti orang yang kakak sayangi. Wah, itu sulit sekali. Tapi lihat Bapak Abraham, dia tidak bilang enggak sama Tuhan, tapi dia tetap memilih untuk taat. Dia tetap memilih untuk taat dan percaya kalau Tuhan akan mengerjakan hal yang baik. Dan tahu gak sih adik-adik, kenapa ya Bapak Abraham bisa sampai seperti itu? Bisa taat walaupun hal tersebut sangat sulit. Karena Bapak Abraham sangat-sangat mengasihi Tuhan. Kalau kita semuanya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita juga mau untuk taat seperti Bapak Abraham. Nah, gimana adik-adik? Apakah kalian semua mau taat sama Tuhan saat Tuhan kasih perintah pada kalian? Kakak yakin semuanya di rumah pasti jawab mau. Betul ya adik-adik? Karena adik-adik semuanya yang lagi dengerin kakak saat ini adalah adik-adik yang hebat dan adik-adik yang mau taat sama Tuhan Yesus. Ingat adik-adik, saat kalian taat sama Tuhan, tahu nggak di surga sana Tuhan Yesus kasih 2 jempolnya buat adik-adik. Tuhan Yesus bilang, kamu hebat, kamu hebat. Jadi adik-adik harus selalu ingat, kalau saya taat, saya hebat. Ikutin kakak ya adik-adik ya. Jangan lupa angkat jempolnya. Ayo ikutin kakak semuanya. Semuanya bilang, saya taat, saya hebat. Pintar adik-adik. Sekali lagi yang lebih kencang. Ayo, saya taat, saya hebat. Betul adik-adik. Kalau kalian semua taat selalu sama Tuhan, kalian itu anak-anak yang hebat. Oke adik-adik? Nah, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau tutup ibadah kita mau datang berdoa sama Tuhan. Dan kakak mau ingatkan ya sekali lagi, jangan lupa untuk hafalkan ayat hafalannya di rumah. Oke adik-adik? Yuk semua lipat tangannya, kita mau tutup mata kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini aku belajar untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Aku percaya saat aku taat, Tuhan Yesus disenangkan dan aku mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan pada pagi ini. Aku mau terus belajar menjadi anak-anak yang selalu taat dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku mau menyerahkan hatiku dan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah Shine Kids minggu-minggu depan ya. Bye-bye, happy Sunday, God bless you.